Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film thriller, di mana filmnya bercerita tentang dua anak remaja yang sedang mencoba menyelamatkan seorang petugas keamanan yang terjatuh ke dalam sebuah lubang sumur tua. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak remaja bernama Joey dan juga kakaknya yang bernama Matt, di mana mereka berdua sedang merencanakan pencurian di salah satu rumah tua yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Walaupun rencana itu adalah pikiran dari Matt, tapi Joey yang memang sangat takut dengan kakaknya mau tidak mau menuruti apa yang telah dikatakan oleh Matt kepadanya, yaitu untuk mencuri beberapa uang juga beberapa barang yang diinginkan oleh Matt. Dan setelah mereka mendapatkan apa yang diinginkan oleh Matt di rumah tersebut, tanpa sengaja mereka berdua malah bertemu dengan seorang petugas keamanan yang tentu saja mereka segera berlari sejauh mungkin. Namun tanpa diduga petugas keamanan yang sedang mengejar mereka malah terjatuh ke dalam sebuah lubang sumur tua. Joey yang melihat hal itu tentu saja segera memberitahukan kepada kakaknya. Namun Matt sama sekali tidak peduli atas hal itu, malahan dirinya mengajak Joey untuk segera kabur dari sana secepat mungkin. Tapi tentu saja pada malam harinya, Joey terus memikirkan petugas keamanan sebelumnya yang terjatuh ke dalam sebuah lubang. Sehingga dirinya mencoba kembali berbicara dengan Matt, namun lagi-lagi Joey disuruh untuk melupakan hal tersebut. Tapi pada pagi harinya, Joey memutuskan untuk pergi bertemu dengan petugas keamanan, di mana dirinya berniat untuk memeriksa apakah petugas keamanan itu masih hidup atau tidak. Yang ternyata petugas keamanan yang bernama Hemby itu masih dalam keadaan baik-baik saja dan meminta bantuan kepada Joey untuk segera menghubungi pihak kepolisian karena dirinya tidak bisa memanjat ke atas dari lubang sedalam 6 meter itu. Joey yang mendengar hal itu tentu saja merasa kasihan kepadanya, yang sehingga dirinya kembali ke rumahnya untuk berbicara dengan Matt perihal masalah tersebut. Namun tentu saja Matt lagi-lagi memarahi adiknya, karena jika mereka membantu Hemby keluar dari sana, maka mereka berdua dapat dilaporkan kepada petugas kepolisian atas kasus pencurian yang telah mereka lakukan sebelumnya. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Joey tentu saja yang merasa kewalahan segera mengancam kakaknya bahwa dirinya akan melaporkan pencurian itu kepada ibunya. Sehingga mau tidak mau Matt pada akhirnya bersedia untuk membantu Joey dengan syarat bahwa mereka berdua tidak boleh menunjukkan wajah kepada petugas keamanan tersebut. Dan setelah mereka berdua sampai di sumur tua itu, Joey memberikan sebotol air kepada Hemby. Namun Hemby menyadari sesuatu, bahwa sepertinya Joey membawa satu orang lagi, sehingga Hemby pada akhirnya mengetahui bahwa dirinya sedang berbicara kepada dua anak remaja yang ia kejar kemarin. Mendengar hal itu, mereka berdua pada akhirnya menunjukkan wajahnya kepada petugas keamanan tersebut. Hemby kemudian berkata kepada mereka berdua untuk membantunya keluar dari dalam sana, juga berjanji bahwa dirinya tidak akan melaporkan kejadian pencurian itu kepada siapapun. Tapi entah kenapa Matt yang tidak mempercayai hal tersebut malahan membasahi tubuh Hemby dengan air kencingnya sendiri dari atas sana. Joey yang melihat hal itu tentu saja hanya bisa meminta maaf kepada Hemby atas apa yang telah dilakukan oleh kakaknya sebelum akhirnya dirinya dipaksa oleh Matt untuk kembali pulang ke rumahnya. Tapi pada sore harinya, Joey yang masih saja memikirkan petugas keamanan tersebut kembali datang dengan membawa beberapa makanan juga minuman tanpa sepengetahuan dari kakaknya. Di sanalah mereka berdua pada akhirnya melakukan pembicaraan seadanya dan sedikit mengenal lebih dekat diri masing-masing, yaitu Hemby mengatakan kepada Joey bahwa seharusnya ia sedikit memberanikan diri untuk melawan kakaknya, karena ia tahu bahwa Joey adalah orang yang baik sama seperti dirinya. Sehingga lagi-lagi Hemby meminta kepada Joey untuk membantunya keluar dari lubang tersebut. Namun Joey yang mendengar hal itu kembali lagi meninggalkan Hemby sendirian di sana dan mengatakan bahwa dirinya akan kembali pada malam hari. Dan singkat cerita, Joey yang sudah bertemu kembali dengan Hemby segera memberikan beberapa barang yang bisa digunakan oleh Hemby.
termasuk sebuah walkie-talkie. Namun di saat Joey kembali ke rumahnya, di sana sudah ada Matt yang sedang menunggunya pulang karena sepertinya ia tahu bahwa Joey telah pergi menemui petugas keamanan tersebut. Sehingga walaupun Joey sempat berbohong kepadanya, tapi tetap saja Matt memarahi adiknya atas apa yang telah ia lakukan tanpa sepengetahuannya. Lalu pada keesokan harinya entah kenapa Matt mengajak Joey untuk kembali ke rumah tua sebelumnya, di mana di sana ternyata Matt mengambil sebuah tabung gas, yang ternyata tujuan Matt mengambil tabung tersebut adalah untuk membunuh Hamby agar Joey tidak bertemu kembali dengannya. Dan tentu saja walaupun Joey sempat memberanikan diri melakukan perlawanan, tapi pada akhirnya Matt berhasil menjatuhkan tabung gas tersebut ke dalam sana. Joey yang melihat hal itu tentu saja merasa sedih, apalagi di saat dirinya tidak dapat menghubungi Hamby lewat walkie-talkie-nya, sehingga mau tidak mau Joey pergi sendirian untuk bertemu dengan Matt di salah satu pesta. Yang ternyata pesta tersebut adalah pesta milik Matt sendiri dengan uang yang telah mereka curi, yang sebelumnya mereka sepakat akan menggunakan uang tersebut untuk mengobati ibunya yang sedang sakit kanker paru-paru. Joey tentu saja merasa kesal atas hal itu, sehingga terjadilah pertengkaran kembali di antara mereka berdua. Namun lagi-lagi Matt berhasil mengalahkan Joey di depan teman-temannya. Sehingga dengan rasa malu Joey kembali pulang ke rumahnya, yang ternyata di sana sudah ada sang ibu yang sedang menunggu kepulangannya. Mereka pun berbincang-bincang sambil menonton saluran berita televisi yang menampilkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap keluarganya sendiri. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Joey melihat gambar Hamby yang ternyata ia adalah seorang pembunuh yang sedang dicari-cari oleh pihak kepolisian. Sehingga pada keesokan harinya dengan rasa cemas, Joey kembali datang untuk bertemu dengan Hamby dan mengatakan bahwa ia mengetahui tentang kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Hamby kepada istri dan anaknya sendiri. Mendengar hal itu tentu saja Hamby tidak dapat berbohong kembali dan mengatakan segalanya kepada Joey atas apa yang terjadi tentang dirinya. Di saat itu juga Hamby meminta kepada Joey untuk mengambilkan sebuah tali agar dirinya bisa keluar dari sana. Karena jika Joey menghubungi pihak kepolisian, maka tentu saja Hamby akan menceritakan tentang kasus pencurian yang telah Joey lakukan sebelumnya. Namun tanpa diduga, entah kenapa Joey bersedia mengambilkan talinya itu dengan syarat bahwa Hamby harus membantunya untuk menghukum Matt. Yang tentu saja mendengar hal itu Hamby bersedia dengan senang hati untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Joey. Lalu singkat cerita setelah Joey berhasil mengambilkan tali yang berada di rumahnya, pada akhirnya dengan susah payah Hamby berhasil keluar dari dalam sana. Tapi tanpa disangka, Hamby malah menodongkan sebuah pistol kepada Joey pada saat itu. Namun ternyata ia mengurungkan niatannya itu dikarenakan dirinya berhutang budi kepada Joey atas apa yang telah dilakukan kepada dirinya. Kemudian mereka berdua pulang ke rumahnya Joey untuk mencari Matt. Namun ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa selain sang ibu yang terkejut melihat anaknya sendiri sedang bersama dengan buronan polisi. Dan di saat yang bersamaan, entah kenapa Matt malah menghampiri petugas kepolisian yang sedang memeriksa rumah tempat di mana mereka mencuri uang sebelumnya. Lalu dengan teganya Matt mengatakan bahwa orang yang telah mencuri di rumah tersebut adalah Joey adiknya sendiri. Sementara itu Joey juga Hamby yang sudah membawa mobil milik almarhum ayahnya Joey, tanpa sengaja di perjalanan mereka malah bertemu dengan Matt juga petugas kepolisian itu. Yang tentu saja Hamby tanpa ragu segera menembak kedua orang polisi itu, lalu setelahnya membawa Matt kembali ke lubang sumur tua. Di sana juga Joey menodongkan pistolnya kepada kakaknya sendiri dan menyuruhnya untuk segera turun ke dalam lubang tersebut. Itu semua dikarenakan Hamby sudah berhasil memprovokasi Joey, sehingga mau tidak mau Matt yang mendengar hal tersebut segera turun ke bawah sana. Joey yang sudah merasa kesal atas apa yang telah dilakukan oleh Matt kepada dirinya, kemudian mengolok-olok kakaknya sendiri, sebelum akhirnya tanpa disangka Hamby malah mendorong Joey masuk ke dalam lubang tersebut. Sehingga Matt yang sudah merasa kesal atas apa yang telah dikatakan oleh adiknya, kemudian memukul wajah Joey tanpa segan-segan, sampai akhirnya Joey tidak sadarkan diri. Sedangkan Hamby yang sedang berjalan menjauh dari lubang tersebut
tanpa diduga dirinya malah bertemu dengan sang ibu yang sudah menodongkan senjata dan menanyakan di mana anak-anaknya berada. Namun sesaat kemudian dirinya mendengar suara teriakan dari Matt, sehingga sang ibu yang memang tidak mau membiarkan Hamby lolos begitu saja, tanpa ragu-ragu segera menembaknya di saat itu juga. Sedangkan di dalam sumur, Matt yang melihat adiknya sudah tidak sadarkan diri, segera menyesal pada saat itu atas apa yang telah dilakukannya. Matt kemudian membangunkan adiknya berkali-kali, sampai akhirnya Joey terbangun kembali. Sehingga Matt meminta maaf secara langsung kepada Joey karena dirinya sudah membuat Joey kesal atas perbuatannya selama ini. Dan di saat yang sama, sang ibu pada akhirnya berhasil menemukan mereka berdua di dalam lubang tersebut. Lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian merasa terhibur atas alur cerita yang gua buat, silakan untuk klik tombol subscribe di bawah. Juga jangan lupa untuk like dan share video ini. Gua Zul, dan bye-bye.